Apa judulnya Bapak Ibu? Bahasa roh sebagai pemicu. Pemicu apa Pak? Pemicu karunia roh. Dan kalau perjanjian lama, karunia roh itu ada 7 sesuai dengan kaki Dian ini. Kalau saudara pernah ke Israel atau ke toko buku rohani, kadang-kadang saudara bukan lihat kakinya 7, kakinya 9. Kalau 7 ini kaki Dian perjanjian lama. Kalau 9 itulah kaki Dian perjanjian baru. Jadi beda 2. Kenapa beda 2? Karena ada tambahan 2 karunia, namanya bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Itulah perjanjian baru. Haleluya Bapak Ibu. Nah, kalau kaki Dian ini kita lihat, kaki Dian perjanjian lama Bapak Ibu, ada 7 kakinya. Dan ini sebenarnya berbicara tentang juga muka saudara. Muka kita terdiri dari 2 telinga. Inilah 2 telinga, paling kanan, paling kiri. Haleluya Bapak Ibu. Kita punya 2 mata, kiri dan kanan. Betul Bapak Ibu ya. Lubang hidung ada 2, ini dia. Dan mulut ada 1, ini dia. Nah, jadi ini berbicara muka saudara. Telinga 2, mata 2, lubang hidung 2, dan juga mulut 1. Dan inilah. Nah, pada masa dulu, kalau kaki Dian ini dinyalakan di Bait Allah, maka yang dinyalakan pertama kali adalah kaki Dian yang tengah. Dan ini disebut adalah kaki Dian hamba. Karena kaki Dian ini bisa dicopot, gitu Bapak Ibu. Ini dinyalain, maka ini kemudian bisa menyalain kaki Dian yang lain. Terus, jadi pemicunya adalah kaki Dian yang tengah, mulut ini Bapak Ibu. Hal yang sama juga secara kerohanian Bapak Ibu. Ada 9, ada 7 juga. Ya, karunia, tapi dipicu oleh mulut. Dan itulah bahasa roh. Coba kita lihat ayatnya dari sisi perjanjian lama. Yesaya 59 ayat 17. Setelah itu nanti loncat ayat 20 dan 21. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungi kecemburuan sebagai jubah. Itulah yang kemudian dikutip dalam Efesus Bapak Ibu tentang pakaian perlengkapan senjata Allah. Nah, ayat 20-nya coba kita loncat. Dan akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dan sekarang sampai selama-lamanya. Dan inilah Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus menaruh perkataan pada mulut mereka. Coba kita lihat ya penggenapannya dalam Kis 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara itu, jadi Roh Kuduslah yang memberikan perkataan dalam lidah bibir mereka untuk diperkatakan. Persis sama seperti Yesaya tadi yang ayat 20-21-nya. Benar Bapak Ibu? Nah, penebusnya di mana Pak? Pentakosta ini hanya terjadi ketika Yesus telah mati sebagai penebus dosa kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Pentakosta turunnya Roh Kudus hanya mungkin turun pada orang yang kudus. Dan orang yang kudus hanya mungkin kalau kudus oleh darah Yesus. Itulah sebabnya lewat karya salib Yesus, lewat Yesus mati dan bangkit, maka penebusan terjadi, pengudusan terjadi. Dan ketika pengudusan terjadi, maka Roh Kudus bisa turun atas setiap kita pada saat Pentakosta. Amin ya Ibu. Karena itulah karya salib Yesus itu berkaitan dengan Pentakosta. Tanpa adanya karya salib Yesus tidak mungkin terjadi Pentakosta Bapak Ibu. Karena Pentakosta turunnya Roh Kudus hanya mungkin jika kita kudus. Kita mungkin kudus karena darah Yesus telah tercurah, dan darah Yesus tercurah karena Natal telah terjadi. Jadi itu satu rangkaian, Natal, Paskah, dan juga Pentakosta Bapak Ibu. Karena itulah baik setiap kita hari ini kita peringati hari ini Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Tuhan menaruhkan perkataan dalam lidah bibir kita. Tentang apa perkataan tadi? Tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itulah sebabnya kekristenan telah dipulihkan. Orang Kristen telah dipulihkan sebagaimana awal penciptaan. Dan awal penciptaan Roh Allah ada pada manusia. Semula manusia dibuat dari debu tanah, diciumkan nama salah. Inilah Roh Allah tadi Bapak Ibu. Lalu manusia menjadi hidup, manusia menjadi sumber gambaran, manusia kembali berkuasa. Tapi ketika dosa, Roh Allah pergi, maka manusia kembali menjadi debu tanah yang mati, yang tidak sumber gambaran, yang tidak berkuasa. Tetapi ini tidak berlangsung selamanya. Saat Yesus datang, Yesus memulihkan, dan Yesus mengalami kelahiran, Yesus mengalami Paskah, dan berujung kepada turunnya Roh Kudus. Dan inilah kembali manusia diciptakan sebagaimana awal ciptaan, yang kembali hidup, yang kembali sumber gembala, yang kembali kita berkuasa. Amin Bapak Ibu. Jadi Pentakosta inilah wujud pemulihan manusia kembali sebagaimana awal penciptaan. Tapi sebenarnya bukan awal penciptaan Bapak Ibu, lebih dari penciptaan. Karena kita diciptakan, dipulihkan
melampaui dari Adam dan Hawa. Nah, jadi bahasa roh itu adalah ketika roh menaruh perkataannya dalam lidah bibir kita, Bapak Ibu. Dan inilah pemicu lidah bibir ini. Sebagaimana tadi juga kaki dia ini, Bapak Ibu, dipicu. Dan lewat adanya dipicu oleh bahasa roh tadi, maka semua karunia-karunia tadi bisa aktif. Dan itulah yang bisa memberkati saudara. Itulah membuat kita hari ini penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat, Bapak Ibu. Dan itu yang membuat setan takut. Karena itulah, ya, dari abad ke abad, dari masa ke masa, dari tempat ke tempat, iblis berusaha menentang kita untuk berbahasa roh. Karena itulah menjadi pemicu seluruh karunia-karunia Allah, karunia-karunia roh di dalam kehidupan kita. Dan iblis takut, sama seperti kita lah, Bapak Ibu. Misalkan di mimbar ini ada pistol. Selama pistol ini masih di mimbar ini, saudara tidak akan khawatir, Bapak Ibu. Tapi kalau pistol ini saya arahkan kepada saudara, dan pistol ini juga ada pelurunya, saya yakin saudara khawatir. Wah, jangan-jangan Pak Pendeta ini silap, kepencet itu pelatuknya, matilah saya. Jadi ketika ada pemicu, apalagi ada pelurunya, maka senjata ini menjadi mengkhawatirkan bagi saudara. Ini menakutkan bagi saudara. Hal yang sama juga dengan iblis. Karunia-karunia ini suatu powerful, ini suatu kuasa. Tapi selama tidak dipicu, iblis tidak akan takut kepada saudara. Karena tidak dipicu, tidak aktif, Bapak Ibu. Sama seperti juga granat. Selama masih ada pinnya, saudara tidak akan khawatir. Tapi kalau sudah dicabut pinnya, ini akan bisa meledak, Bapak Ibu. Dilempar saudara, kita bisa mati. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika dipicu bahasa roh tadi, disitulah iblis menjadi takut. Dan pemicunya adalah bahasa roh tadi. Itulah sebabnya selama berabad-abad, sekian lama, iblis berusaha menentang, menggagalkan orang Kristen memakai bahasa roh, menghidupi bahasa roh. Supaya apa? Supaya apapun karunia Roh Kudus, ada 9 karunia Roh Kudus, tidak aktif dalam kehidupan orang Kristen, dan orang Kristen tidak powerful, tidak berkuasa. Dan kalau tidak berkuasa, hasilnya apa? Maka manusia tidak menang atas setan. Tapi ketika sudah dipicu dengan bahasa roh kita, dengan ucapan-ucapan roh kita, maka setan akan kabur, akan lari daripada kita, Bapak Ibu. Coba kita lihat perlengkapan senjata Allah itu juga mengacu kepada karunia-karunia ini, dan ini hanya dipicu lewat bahasa roh, Bapak Ibu. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 18. Nah, inilah perlengkapan senjata Allah, Bapak Ibu. Dan ini juga semuanya juga dipicu oleh bahasa roh tadi, Bapak Ibu. Karena itu kemudian ditutup oleh tetap bahasa roh. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini awalnya. Kenapa pemicunya? Karena ini Roh Kudus yang bekerja. Dan ketika Roh Kudus bekerja, firman itu yang saudara baca bukan lagi sekedar firman, tapi telah menjadi rema di dalam kehidupan saudara. Dan itulah menjadi senjata untuk kita menang melawan setan. Dan satu-satunya senjata dalam perlengkapan senjata apa, Bapak Ibu? Bahasa roh ini. Yang lainnya ada perisai untuk bertahan, ada ketopong untuk bertahan, ada baju jirah untuk bertahan, ada kasut untuk bertahan. Hanya satu-satunya perlengkapan senjata Allah untuk menyerang adalah bahasa roh. Dan inilah sebenarnya pemicunya, Bapak Ibu. Karena lewat bahasa roh tadi, Bapak Ibu, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus bekerja, muncul karunia, ada 9 karunia, termasuk juga firman, itu menjadi senjata bagi kita. Kenapa bisa menjadi senjata? Karena firman yang mati tadi, firman yang tertulis tadi, menjadi hidup dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi senjata penyerang untuk kita menang atas serangan iblis. Amin, Bapak Ibu. Karena itu juga saudara harus sering-sering juga berdoa dalam bahasa roh. Kenapa demikian? Karena roh itu kuat, daging lemah. Roh itu penurut, daging lemah. Berapa, Bapak Ibu? Itulah sebabnya kalau hanya saudara berdoa dalam daging saudara, saudara lemah karena daging itu lemah. Tapi kalau saudara berbicara, berdoa dalam bahasa roh, roh itu kuat karena roh itu adalah Allah. Roh itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia, dan pastinya saudara menjadi kuat, dan saudara pastinya menjadi pemenang. Tapi kalau hanya saudara berdoa secara berdasarkan kedagingan saudara, perkataan saudara itu lemah, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri berkata, roh penurut, daging lemah. Itulah sebabnya kalau saudara berdoa hanya secara kedagingan saja, doa saudara tidak terlalu kuat, itu hanya lemah, Bapak Ibu. Tapi kalau saudara berdoa dalam roh, itu adalah Allah, dan apa yang berasal dari Allah, dan roh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia, pastinya doa saudara, doa yang powerful, doa yang menjadi pemenang. Karena itulah sering-sering saudara bisa berbaca roh untuk mengaktifkan semua perlengkapan senjata roh, untuk mengaktifkan semua karunia, untuk hari ini kita menjadi hidup sebagai pemenang. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, Bapak Ibu. Datang dan percaya kepada Yesus. Ketika kita datang dan percaya kepada Yesus, maka mengalir aliran-aliran Roh Kudus.
Air hidup Roh Kudus, Bapak Ibu. Bukankah Yesus sendiri, Pak, yang berkata dia adalah air pada saat berjumpa dengan wanita Samaria, Pak? Iya. Kok sekarang Roh Kudus juga disebut air? Karena Roh Kudus itu mengalirkan air dari Yesus, Bapak Ibu, untuk setiap kita, supaya setiap kita hari ini menjadi hidup, dan setiap kita hari ini menjadi berkelimpahan. Coba kita lihat Yohanes 7 ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kalau ini terkesan apa? Air hidup itu siapa? Roh Kudus. Kenapa bisa, Pak, Yesus berkata air hidup, datang kepadaku, minum dan tidak haus lagi? Tapi pada ayat 38-39, barang siapa percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Air hidup itu adalah Roh Kudus. Begini, Bapak Ibu, air hidup itu adalah Yesus. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan mengalir, Roh Kudus akan diutus, dan Roh Kudus itulah membawa aliran air hidup tadi, membawa aliran dari Yesus tadi, untuk membuat setiap kita hari ini menjadi hidup dan berkelimpahan. Jadi sumbernya adalah Yesus, bata airnya adalah Yesus, tapi yang membawa mengalir itu adalah Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya bukan aliran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih tajam, lebih besar. Itu disebut adalah rivers, sungai-sungai air hidup. Jadi bukan aliran saja, aliran itu bisa ledeng kecil, tapi ini sungai besar. Coba kita lihat versi bahasa Inggris ya. Yohanes 7 ayat 38. Out of his belly, dari dalam perutnya akan mengalir rivers. Itu sungai-sungai. Jadi bukan sekedar aliran. Aliran itu bisa ledeng kecil, tapi ini adalah besar, sungai-sungai of living water. Jadi ada aliran sungai-sungai air hidup. Karena itulah bagi orang yang percaya kepada Yesus pastinya hidup karena ada air hidup. Yang kedua, pastinya berkelimpahan karena banyak sungai mengalir dari dirinya. Pak, kalau sungai-sungai, ada berapa banyak sungai, Pak? 9 sungai. Karena ada 9 karunia Roh Kudus, dan itulah sungai-sungai tadi. Sehingga dari kehidupan kita ada mengalir mujizat, ada mengalir kuasa, ada mengalir hikmat, ada mengalir pengetahuan, dan itulah sungai-sungai. Sehingga hidup saudara sungguh-sungguh berkelimpahan karena penuh dengan sungai-sungai dari Roh Kudus, penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa, Bapak Ibu? Masalah letih, lesu tadi ada solusinya di dalam Yesus. Solusinya apa? Istirahat di dalam Yesus. Coba tampilkan versi bahasa Inggris ya, yang Matius 11 ayat 28 ini. Kalimat terakhir apa, Bapak Ibu? And I will give you rest. Istirahat. Kenapa bisa istirahat? Karena Yesus telah menyelesaikannya, karena Yesus telah membayar lunas. Itulah sebabnya bagian kita hari ini untuk istirahat pada karya salib Yesus yang selesai dan lunas ini. Maka kita bisa menikmati karya salibnya secara sempurna. Amin, Bapak Ibu. Jadi bagian kita hari ini bukan lagi mengerjakan. Sama seperti saudara lah. Misalnya saudara ditraktir orang makan, maka saudara tidak perlu lagi membayar. Bagian saudara adalah untuk percaya bahwa saya telah membayar saudara. Dan yang kedua, Pak, mengucap syukur. Oh, terima kasih, Pak. Jarang-jarang orang meraktir saya. Sering-sering aja. Terima kasih ya. Hal yang sama juga kita di dalam kerohanian, Bapak Ibu. Ketika Yesus telah membayar dosa kita, Yesus telah menyelesaikan dosa kita, Yesus telah melunasi dosa kita, bukan lagi kita mengerjakannya. Orang udah selesai kok, udah bayar. Sama seperti makanan tadi, udah dibayarin, jangan bayar lagi, double nanti. Lalu bagi saudara untuk percaya, maka kita percaya kepada Yesus. Dan yang kedua adalah kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu. Berapa, Ibu? Jadi bagian kita bukan lagi mengerjakan, bagian kita untuk percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan istirahat kepadamu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena semuanya aku telah menyelesaikannya. Tetapi banyak orang Kristen masih mengerjakan kembali apa yang Yesus telah selesaikan, apa yang Yesus telah bayar. Itulah sebabnya banyak orang Kristen masih letih, lesu, dan beban berat, bahkan madesu, masa depan suram. Di luar dari Yesus kan masa depan suram. Benar, Bapak Ibu? Lah iya, karena itulah bagi setiap kita hari ini untuk percaya semuanya telah Yesus selesaikan, untuk percaya bahwa semuanya telah Yesus bayar lunas, maka kita hari ini bagian kita bukan lagi mengerjakan, bagian kita untuk percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, Bapak Ibu. Yesus menyembuhkan dan mengampuni. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara lihat, itu ada dua hal yang dibawa Yesus. Pertama, sebagai tabib. Tabib berarti kesembuhan.
Itu satu. Kedua, mencari orang berdosa untuk diapai? Bukan dihukum, bukan. Yesus tidak menghukum dosa, Bapak Ibu. Iya, Yesus menanggung dosa kita, mengambil dosa kita, supaya hukumannya Yesus jalani, agar setiap kita dalam Yesus bebas hukuman. Jadi Yesus tidak pernah menghukum dosa saudara. Pegang itu, Bapak Ibu. Yesus menanggung dosa kita agar kita bebas hukuman, agar Yesus yang dihukum di atas kayu salib. Jadi Yesus tidak pernah menghukum dosa saudara. Amin, Bapak Ibu. Makanya Yesus disebut juru selamat. Kalau menghukum saudara itu bukan juru selamat, namanya Al-Ghujur namanya. Kita berdasarkan ayat aja. Jadi Yesus datang sebagai tabib menyembuhkan kita. Yesus datang mencari orang berdosa untuk mengampuni dosa. Dan itulah kita dapatkan saat perjamuan kudus. Ya, tubuh Yesus untuk apa? Sebagai tabib untuk kesehatan saudara, dan darah Yesus adalah sebagai penghapus dari segala dosa-dosa kita. Jadi kedatangan Yesus, Markus 2:17, ini tergenapi pada saat perjamuan kudus. Kita terima tubuh Yesus, maka dipastikan saudara punya iman. Pastinya saudara sembuh karena Yesus sebagai tabib kita. Yang kedua, kita terima darah Yesus. Apapun dosa kita hari ini, dosa-dosa kita dibasuh oleh darah Yesus, sehingga kita semua menjadi suci kudus. Dan ketika kita suci kudus, berikutnya Roh Kudus siap turun atas setiap kita, memberikan kita kuasa, kemenangan, berkat, kemenangan dalam kehidupan. Amin. Tubuh Yesus terpecah. Sebenarnya kesembuhan kita bukan pada salib Yesus. Ini adalah satu rangkaian dengan pencambukan Yesus. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengalami via dolorosa. Dan sebelum dijalanin itu, Pilatus menyuruh Yesus dicambuk. Nah, pencambukan inilah sebenarnya untuk membayar kesembuhan kita. Sebenarnya bukan disalib. Disalib itu kematian Yesus. Darahnya tercurah untuk mengampuni dosa kita, kita selamat. Tetapi untuk kesembuhan kita, sebenarnya bukan di situ, tapi pada saat pencambukan. Tetapi itu adalah satu rangkaian. Kalau dalam bahasa Indonesia memang terkesannya jadi kabur, Bapak Ibu. Karena orang Kristen selalu menyebut oleh bilur Yesus kita sembuh. Padahal sebenarnya bilur itu terlalu umum. Bilur itu bisa penyebabnya macam-macam. Ketonjok orang, itu saudara sudah mengalami bilur. Kalau saudara kejedut ke tiang, saudara sudah mengalami bilur. Saudara kesambet sama pedang, saudara sudah mengalami bilur, Bapak Ibu. Saudara digetok sama palu, saudara mengalami bilur. Karena itulah bilur itu penyebabnya macam-macam. Ya, karena itulah orang Kristen, orang Indonesia nggak spesifik sadar tentang bilur Yesus itu yang menyembuhkan itu di mana terjadinya. Tetapi kalau saudara lihat bahasa Inggris Alkitab itu jelas. Oleh cambukannya saudara sembuh. Oleh his strike, itu cambukan, strike Bapak Ibu. Jadi saudara langsung tahu, oh cambukan. Alia, kalau bilur itu terlalu umum. Kapan Yesus cambuk? Itu sebelum Yesus disalibkan. Itu pada saat Pilatus menyuruh Yesus disesa. Jadi kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris, di situ saudara bisa melihat secara tajam penyebab kesembuhan kita adalah oleh cambukan Yesus. Mana ayatnya, Pak? Kita buka ayat terakhir kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi dosa kita diampuni di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Ini ada dua hal. Satu untuk mengampuni dosa, satu untuk kesembuhan. Sekarang kita buktikan, bilur itu apa itu? Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Apa tulisannya, Bapak Ibu? Stripe. Itu apa stripe? Cambukan. Jelas kan? Lebih spesifik kan? Lebih tajam kan? Iya, kalau sebenarnya bilur ditonjok juga udah mengalami bilur orang. Benar-benar kejedut juga mengalami bilur. Jatuh juga mengalami bilur. Beset sama pedang juga mengalami bilur. Amin, Bapak Ibu? Itu nggak spesifik. Bilur itu terlalu global, terlalu umum. Tapi ketika dikatakan oleh cambukannya, itu pasti saat Pilatus menyuruh Yesus disesa, dicambuk. Stripe ye were healed. Jadi kita sembuh karena cambukannya, bukan karena salib. Dosa kita disalib, tetapi cambukan itulah yang menyembuhkan kita. Jadi inilah yang menyembuhkan kita, heal. Sedangkan cross, tree, ini salib. Jadi sin, tree, stripe, heal. Jadi saudara hari ini bisa belajar bahwa bukan di sini kesembuhan kita, di sini dosa kita ditebus, tetapi kesembuhan kita pada saat Yesus dicambuk atas perintah dari Pontius Pilatus. Amin, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah satu rangkaian untuk Yesus menjadi mati di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Sehingga seringkali orang hanya menyebut Yesus disalib inilah menyembuhkan segala penyakit kita, menghapus segala dosa kita. Tetapi kalau kita ingin detail, disalib ini hanya dosa kita, tetapi kesembuhan kita pada saat Yesus dicambuk. Di sini jelas sekali dicambuk kan? Tapi coba kalau dalam bahasa Indonesia, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu terlalu ngambang. Tapi kalau strike, ini tidak mungkin salah. Pasti cambuk. Berapa kali Yesus dicambuk, Bapak Ibu? 39 kali. Nah, ada satu ketentuan sesama Al-Ghujur. Pada masa itu, Bapak Ibu, Al-Ghujur Romawi. Jadi sebenarnya cambuk itu adalah hukuman mati. Biasanya orang sebelum cambukan ke-39, orang itu harus mati. Kenapa harus mati, Pak? Kalau tidak, Al-Ghujur yang mati dicambuk oleh temannya. Nah, itu satu peraturan sesama mereka, Bapak Ibu, sesama Al-Ghujur. Itulah sebabnya sang Al-Ghujur berusaha orang itu sudah mati sebelum cambukan ke-39. Kalau tidak, dia yang mati. Nyata Yesus mati gak, Bapak Ibu?
cambukan ke-39? Tidak. Itulah sebabnya pastinya Algojo tadi 2 orang ya. Kayak di film The Passion itu 2 orang. 2 orang kan Bapak Ibu ya. Pasti matinya nih nanti ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena teman-temannya pasti akan mencambuk mereka 39 kali juga. Dan pastinya umumnya orang mati sebelum cambukan ke-39. Haleluya. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, kita tahu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi untuk kesembuhan kita juga Yesus telah membayar lewat cambukannya. Sehingga setiap kita 39 cambukan menunjukkan pada 39 jenis penyakit apapun di dunia ini. Maka saudara hari ini, apapun penyakit saudara, di dalam bilur Yesus, oleh cambukan Yesus, kita pasti disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.